Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Duta Channel, welcome back to my channel. Kali ini saya berbagi tentang memang tidak ada hubungannya dengan tanaman, tetapi ada hubungannya dengan peternakan ya. Jadi kebanyakan orang kan banyak yang bercita-cita pengen punya peternakan dan punya kandang kambing yang ideal, yang bagus, yang nyaman dan bersih, higienis, dan untuk ngobrol orangnya, untuk tempat pemelihara hewannya bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan binatangnya bagus, enak, nyaman. Dan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara merancang dan membuat kandang kambing yang kira-kira nanti bisa membuat orang seandainya berkunjung bisa betah dan menikmati melihat dan bersosialisasi di dalam sebuah kandang, misalnya bertransaksi untuk jual beli hewan, merasa nyaman, dan otomatis orang akan semakin betah di situ. Dan kemungkinan besar kan kalau orang suka berarti maksudnya begini, orang suka berdiam diri atau berkomunikasi, bersosialisasi di dalam kandang, karena kandangnya bersih, rapi, dan nyaman. Akhirnya lama-lama tertarik dengan peliharaan kita. Jadi kali ini saya mau berbagi bagaimana cara menyiapkan sebuah kandang agar kandang itu terlihat bersih, nyaman, rapih, dan indah untuk dipandang, dan kita bisa betah untuk bercengkrama atau bersosialisasi, misalnya dengan peliharaan atau dengan para pembeli. Nah, karena mungkin sudah menjadi sebuah sebuah harapan. Kalau kita melihara hewan, tentu kita pasti harapan terakhirnya, pasti tujuan utamanya adalah ekonomi ataupun pendapatan. Jadi untuk membuat itu semua agar komunikasi dalam penjualan hewan kita bisa nyaman, dan yang bisa membuat orang nyaman itu bertransaksi. Biasanya kalau bertransaksi tentang binatang, tentu orang akan melihat langsung binatangnya dan ataupun hewannya langsung, atau peliharaan kita langsung, dan biasanya akan langsung menuju ke kandang. Tapi kalau kandang kita kurang nyaman untuk dijadikan tempat transaksi atau tempat ngobrol atau tempat bercengkrama dengan calon customer kita, tentu itu membuat dia tidak betah tinggal di kandang ataupun transaksi di dalam situ, dan akhirnya yang rugi kita juga. Karena apa? Tujuan utama seorang ataupun kita, tujuan utama pasti memelihara binatang karena kita kepingin mendapatkan tambahan ekonomi, ataupun memang itu tujuan utama kita untuk membuat sebuah omset atau income, pemasukan. Ya, kasar-kasarnya kita juga perlu bergaji. Jadi kalaupun kita membuatnya dengan membuat lokasi kandangnya enak digunakan untuk bercengkrama atau bernegosiasi, bertransaksi dengan customer, dengan pembeli, tentu akan lebih bagus lagi. Dan kita pun merawat peliharaan kita pun akan merasa nyaman. Jadi dengan itu maka kita perlu membuat sebuah kandang yang idealnya adalah yang nyaman untuk kita kita gunakan untuk bertransaksi dan untuk bercengkrama, untuk melihara hewan. Kita memberi makan, membersihkan mudah, dan apalagi ya, intinya itulah. Binatang pun perlu higienis, perlu kebersihan agar penyakit tidak gampang berjangkit di kandang itu. Dan ini saya coba membuat sebuah rancangan bahwa membuat kandang itu sebenarnya
tidak perlu mahal dan tidak perlu mewah, yang penting bersih, higienis dan nyaman untuk kita tempati. Saya malah punya rancangan nanti bisa digunakan itu tempat ngopi-ngopi, ngobrol. Kita membuat rancangannya agar kotoran hewan tidak bau, bersih tempatnya dan nyaman, bahkan bisa di keramik. Ya, ini saya coba karena saya juga kepingin punya sebuah kandang nantinya setelah purna bakti dari perusahaan. Saya ingin membuat sebuah kandang untuk mengisi masa-masa purna bakti saya di perusahaan, atau pensiun lah kata kasarnya, sudah pensiun kerja otomatis saya perlu kesibukan untuk membuat badan sehat dan pemasukan baru dari atau income baru dari untuk ekonomi dari mungkin beternak. Dan saya buat itu adalah untuk sebuah hiburan dan sebuah tempat yang untuk kita refreshing lah. Jadi ini kita buat nanti. Ini gambarnya saya pakai nama aplikasinya adalah Sweet Home 3 dimensi. Sebelumnya kita harus membuat dulu balok-baloknya, tiang-tiangnya kita buat secara manual dari aplikasi ini karena tidak ada bawaannya. Yang ada itu biasanya furniturnya, lemari, meja atau pohon-pohonnya. Kalau bentuk rumah hanya tembok. Nah, untuk membuat sebuah balok kita harus bisa memahami bagaimana cara kerja sebuah aplikasi. Dan ini saya coba membuat ini. Jadi baloknya sudah saya buat sebelumnya. Tutorialnya nanti suatu waktu saya buatkan. Karena ini saya juga kepingin, karena saking kepinginnya saya, bahkan di bonsai saya pun ada, saya bonsai ukir dengan model kambing bur. Karena saya kepingin sekali nanti setelah purna kerja, purna bakti di perusahaan, jadi saya kepingin membuat sebuah kandang untuk tempat saya refreshing dan tentunya menambah ekonomi keluarga. Jadi bawahnya kita buat cor dulu. Kalaupun untuk prakteknya yang bagus itu sebenarnya memudah, itu lebih bagus kalau menurut saya. Kandang itu yang bagus kita buat dulu petak-petak. Kita misalnya mau breeding tuh, biasanya kalau para peternak itu membuat kandang breeding biasanya 125 per induk, itu 125 kali 125, dan tinggi juga 125 atau 120 kotakannya. Jadi kita buat dulu semacam susunan palet. Itu kita ukur dengan lebar panjang itu 125 persegi, kita susun. Nah, itu semakin banyak. Setelah itu kita buat kerangka badan dari ini seperti gambar yang saya buat ini. Nah, setelah nanti jadi kandang, papannya sudah kita buat, untuk lantai, untuk dinding depan, dinding belakang sudah tinggal pasang. Jadi kita tidak repot. Bila perlu untuk penyekat tengah antara misalnya nih dari breeding ke penggemukan, itu biasanya kita akan menyempit jadi antara 50 sampai 60 cm lebarnya. Kalau panjangnya tetap 125 kotor, 120 lah bersih. Jadi kita sudah tinggal memindahkan sekatan. Jadi kita buat sepraktis mungkin dan seideal mungkin untuk penyekatnya. Jadi di situ sudah nanti kita pasang ini. Kalau buat kita pasang semacam pembatas seperti kusen gitu. Jadi ini kita angkat, kita pindah geser untuk memperluas. Itu memperluas kandang juga tinggal menggeser jadi 125 kali 125. Untuk 60 kali 125 kita tinggal menggeser lagi satu atau menambah sekatan. Jadi biasanya setelah breeding kan kita mendapatkan anak. Nah, anaknya akan kita apakan yang sudah
maksudnya sudah mulai disapih lah, sudah mulai bisa besar. Untuk penggemukan kita tinggal menambah sekatan tengah, jadi itu untuk penggemukannya. Nah, untuk sekatan yang 125 kali 125 kita bisa dibagi dua lagi menjadi 60 kali 60. Nah, nanti kalau mau yang itu sudah kita lepas atau dijual lah untuk ekonomi misalnya, atau kita buat kandang lagi, tetap itu kita persempit lagi, ya kita luaskan lagi untuk breeding, untuk peternak lah, untuk menernakkan kambing agar kandangnya luas. Kita lepas sekatannya, kemudian kalau setelah beranak lagi kita pisah. Untuk ini, untuk penggemukan kita sekat lagi, tambah sekatannya tengah, jadi ukurannya 125 kali 60 untuk penggemukan atau fattening. Kemudian untuk breeding itu biasanya 125 kali 125. Nah, idealnya adalah begini, seperti gambar ini saya sudah buat lantainya dulu. Setelah lantai kita buat, kira-kira ukuran kita bisa mengukur berapa lebarnya yang kita butuhkan. Kemudian baru kita buat tiang bawahnya. Tiang bawahnya sebaiknya ya dari bata atau batako ataupun dicor. Nah, kemudian setelah itu baru kita pasang tiang-tiang untuk kandangnya. Jadi untuk arah kemiringan dari lantai kita bisa buat duluan, agar kemana larinya kotoran ataupun saat membersihkan itu larinya biasanya orang ke belakang. Jadi di belakang nanti bisa dibuatkan parit atau tempat mengumpulnya kotoran atau kohenya. Kemudian airnya juga akan mengalir, dan gitu kita bisa buatkan parit untuk mengumpulkan air seninya di suatu wadah agar tidak bertaburan. Ini mempermudah kita saat membersihkan, kalaupun lantainya sudah dibuat. Kemudian setelah itu baru kita, setelah lantai jadi, tiang cornya untuk ketinggiannya sudah jadi, baru kita pasang tiang-tiangnya. Kemudian atap, kalau mau atap duluan boleh, mau lantai ataupun pagar dindingnya boleh. Nah, nanti setelah jadi itu baru kita naik ke atap. Tapi biasanya orang atap dulu baru nanti penyekatnya. Tetapi ukurannya sudah kita sesuaikan dengan, kita ukur pas dengan lebar petakan yang kita buat. Seperti petakan ini kan saya sudah buat kotak-kotak 125 kali 125. Nah, tinggal pasang untuk lantai yang ini, untuk dinding yang ini, untuk depan yang ini, belakang yang ini, kita sudah tinggal pasang. Jadi di sini saya mencoba menggambar, karena saya punya cita-cita kepingin membuat sebuah peternakan. Nanti setelah purna bakti di perusahaan, pensiun lah kasarnya, saya mau kepingin ini untuk apa ya? Ya, pertama memang tujuan orang membuat usaha itu pasti tujuan utama adalah tentang ekonomi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa sebagai refreshing di masa tua, yang pekerjaannya tidak terlalu berat. Ya, yang tentu yang paling utama adalah dalam sebuah peternakan, terutama peternakan kambing dan sapi, itu yang paling utama adalah menyiapkan bank pakan. Seperti tanam-tanaman yang bakal untuk pakan agar kita tidak kerepotan. Itu yang utama. Cuman karena ini saya edukasinya ada tentang gambar, tentang kandang, maka saya gambarnya kandang. Kalaupun sistem penanaman pakan, kita bisa rekomendasikan yang lain, bisa banyak di YouTube atau peternak-peternak yang sudah ini banyak yang membuat rekomendasi tentang bank pakan. Nah, ini saya membahas tentang bagaimana membuat kandang yang ideal ya, yang bersih, rapih, dan gimana ya, indah. Seperti ya, anggap saja itu gazebo kita untuk bisa nongkrong-nongkrong dan tidak ada bau. Kalau kita duduk-duduk di depannya, nanti kita buat double ya, dan nanti berhadapan, dan bagaimana sistemnya
membuat sebuah peternakan yang praktis, ekonomis, dan ideal ya, yang nyaman untuk ditempati, bahkan kita bisa untuk tinggal ataupun bercengkrama di situ, duduk-duduk untuk menghilangkan kejenuhan, jadi sebagai tempat refreshing bisa sambil bercanda ria dengan teman-teman ataupun siapapun dan dengan peliharaan kita. Ini hanya sebuah sebuah cara untuk membuat kandang itu supaya kita nyaman. Ini saya buat 2 plong ya, 2 plong ini hanya sebuah sebuah edukasi tentang bagaimana membuat kandang yang idealis. Jadi kalaupun nanti dibuat semakin panjang itu juga bisa. Nanti di akhirnya kita akan melihat bahwa kandang yang panjang dan bagaimana jadinya nanti, saksikan terus. Intinya begini, kalau kita mau belajar apapun, menurut saya dulu juga tidak tahu tentang komputer. Ini tidak, saya secara autodidak ini belajar menggambar. Coba saya aplikasikan bagaimana caranya orang bisa membuat sebuah kandang. Dan ini terus terang saya baru saja bisa membuat 3 dimensi, menggambar 3 dimensi yang dengan aplikasi sederhana. Tetapi juga kalau kita tidak memahami atau tidak mau belajar bagaimana cara membuat ini, nanti ada juga palungan yang lengkung, itu tidak semua orang juga bisa. Membuat balok pun susah kalau kita tidak memahami. Dan sama dengan memelihara membuat sebuah peternakan atau memelihara binatang. Kalau kita tidak mau belajar dan ibaratnya mendalami apa yang ada, kita tidak akan berhasil. Dan ini saya coba nanti kalau sudah ini, karena kalau kita mencengkerama lokasinya atau areanya gitu indah, nyaman, tentu kita akan lebih senang untuk belajar dan berkomunikasi dengan peliharaan kita, bercengkerama, tentu akan lebih menyenangkan. Dan dari situ kita akan dapatkan ilmu ataupun pengetahuan tentang bagaimana binatang itu kita perlakukan, apa maunya binatang agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kita coba memasang palungan ya, ataupun tempat pakan. Ini juga buat sendiri, saya merancang sendiri gimana caranya membuat pakan ya, membuat palungan. Inilah yang paling sulit untuk membuat lengkungan. Tentu sudah saya buat. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke kandangnya ya. Jadi akan terlihat rapih, indah nanti pada saat sudah jadi. Itulah kalau kita memang betul-betul mau membuat sebuah tempat refreshing, sekalian menjadikan sebuah tempat yang bisa memberikan kita income balik, pendapatan balik, karena kita juga memang tujuan utama semua peternak ataupun pengusaha itu tentu mendapatkan hasil. Nah itu, tapi hasil juga kalau kita tunjang dengan apa yang kita buat sesuai, kita akan semakin senang di situ. Ini kita pasang palungannya, palungan pakan ya, kalau orang bilang tempat pakan. Ini sudah saya buat untuk ininya, draft ini gambarnya, jadi kita tinggal pasang. Nah ini pun membuatnya memang sulit, tapi perlu belajar. Makanya semua pelajaran, semua tentang apa yang kita perlu pelajari itu sebenarnya tidak melulu harus dari sekolah, dari kuliah. Asal rajin kita mau bereksperimen ataupun melakukan sebuah usaha untuk belajar, kita tentu bisa, semua orang bisa. Nah ini palungannya ya, saya buat dari pipa lengkung. Pipa itu dibelah jadi 2 ini, karena memang saya mau mencoba untuk pembersihan yang mudah.
Sebenarnya pakai karpet juga bisa, papan juga bisa. Tentu karena ini digambar, jadi saya pakai model pipa dibelah dua ya. Nah ini palungannya lengkung. Ini nanti kita pasang atapnya, dan setelah jadi nanti gimana kita bisa membuat pengembangan bahwa ini gambar kandangnya akan berhadapan, dan di tengahnya kita bisa untuk tempat nongkrong ataupun tempat bernegosiasi dengan customer atau pelanggan yang mau bernegosiasi atau membeli ternak kita. Bisa tempat ngopi-ngopi, dan tentu kalau rapih tempatnya orang akan betah di situ, apalagi disiapkan kopi ya. Dan kalau ngopi di kandang dan tidak bersih kandang, tentu orang tidak mau gitu loh. Dan karena tidak mau di situ lama-lama, akhirnya orang cepat pulang. Kalaupun orang bisa lama-lama di situ, lama-lama melihat peliharaan kita, tentu orang tertarik, lama-lama tertarik dan membeli ternak kita. Jadi kita pasang atap, nanti kita buat senyaman mungkin baik untuk peliharaan kita ataupun untuk kita dalam rangka kita misalnya melepas penat, untuk refreshing, kemudian untuk penyegrama. Kita akan lebih senang untuk bersosialisasi dengan peliharaan kita. Oke, kalaupun bermanfaat, silahkan like, comment, dan share. Dan jangan di skip ini sampai selesai. Nanti bagaimana modelnya, Anda bisa melihat bagaimana jadi dan bagaimana pengembangan setelah ini untuk sebuah kandang yang memang ideal dan rapih, nyaman, indah dipandang, dan orang akan betah untuk tinggal di situ. Terima kasih dan selamat menyaksikan.